Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Hadijah, kelas PM01 NIM 1847042063. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang membahas tentang energi. Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut ini. Manusia sangat membutuhkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab untuk melakukan berbagai aktivitas, tubuh manusia membutuhkan energi. Misalnya saat hendak menyalakan lampu, kita juga membutuhkan energi. Nah, apa sih itu energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha saat manusia berjalan, makan, belajar, mandi, dan aktivitas lainnya. Ia membutuhkan energi agar tubuhnya bisa bergerak. Nah, energi manusia berasal dari makanan. Jadi, makanan merupakan sumber energi. Nah, terdapat aliran pada ekosistem. Aliran energi pada ekosistem terjadi dalam rantai makanan, yaitu perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk hidup yang lain dalam bentuk zat makanan, dan terjadi saat suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Makanan ini akan digunakan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi melalui metabolisme. Nah, aliran energi ini dimulai dari tanaman yang bersifat autotrof atau menghasilkan sendiri sumber energi dengan menggunakan bantuan dari sinar matahari. Nah, tentunya penggunaan energi akan memberikan dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif, melalui energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan. Nah, berikut ini kita akan lebih membahas tentang apa dampak energi dari yang bersumber dari surya dan energi yang bersumber dari angin serta energi yang bersumber dari fosil. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak yang ditimbulkan dari energi yang bersumber dari angin. Dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan kelelawar. Pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut. Ladang angin lepas pantai memiliki masalah tersendiri yang dapat mengganggu pelaut dan kapal-kapal yang berlayar. Konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin dapat mengganggu permukaan dasar laut. Hal lain yang terjadi dengan konstruksi di lepas pantai adalah terganggunya kehidupan di bawah laut. Efek negatifnya dapat terjadi seperti di Irlandia, di mana terjadinya polusi yang bertanggung jawab atas berkurangnya stok ikan di daerah pemasangan turbin angin. Meskipun dampak-dampak lingkungan ini menjadi ancaman dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, namun jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil, dampaknya masih jauh lebih kecil. Selain itu, penggunaan energi angin dalam kelistrikan telah turut serta dalam mengurangi emisi gas buang. Berikutnya kita akan membahas tentang dampak dari penggunaan energi yang berasal dari tenaga surya. Contohnya itu panel surya. Panel surya telah banyak digunakan dalam skala rumah tangga karena biaya yang relatif murah dan perawatan yang mudah. Panel surya juga dapat dipasang dengan mudah pada atap rumah sehingga akan menghasilkan listrik yang cukup untuk keperluan rumah tangga. Di samping dampak positif yang dimiliki oleh panel surya, alat ini juga memiliki dampak negatif pada lingkungan yang harus diwaspadai. Seperti yang pertama, bahan-bahan yang digunakan dalam panel surya akan menjadi sampah apabila alat tersebut mengalami kerusakan. Kedua, komponen-komponen pada panel surya merupakan logam yang harus ditambang, sehingga banyak kebutuhan panel surya berarti semakin banyak penambangan logam yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, pantulan cahaya matahari dari panel surya yang berbahaya bagi makhluk hidup.
Jika ada burung atau serangga yang lewat di dekat panel surya tersebut, maka akan mengakibatkan kematian. Keempat, panel surya dapat mengurangi ketersediaan air tanah maupun air permukaan yang ada. Pembangkit listrik tenaga surya memerlukan air untuk membersihkan konsentrator secara rutin. Begitu juga dengan pendinginan turbin dan generator, sehingga akan dibutuhkan air untuk pengoperasian dan pemeliharaan panel surya dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari penggunaan sumber daya energi yang berasal dari fosil. Energi fosil adalah istilah yang digunakan untuk bahan bakar yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup purba yang mengalami perubahan selama ratusan juta tahun sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Contoh energi fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dampak pembakaran energi fosil adalah yang pertama, pemanasan global. Gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Yang kedua, hujan asam. Nah, hujan asam terjadi ketika nitrogen dioksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Kemudian yang ketiga, kabut asap. Kabut asap dan smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Yang keempat, gangguan pernafasan. Gas karbon monoksida ini berbahaya karena menghalangi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya pernafasan menjadi terganggu. Berkurangnya oksigen di dalam darah ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ yang berujung pada kematian. Nah, itulah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan energi, baik itu sumber daya terbarukan maupun sumber daya tidak terbarukan. Tindakan-tindakan apa yang sudah kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu penghematan energi. Nah, menghemat energi adalah salah satu cara yang bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Cara atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari seperti mematikan lampu jika tidak digunakan pada siang hari, mengganti lampu dengan yang hemat energi, kemudian mematikan semua peralatan elektronik apabila tidak digunakan. Selanjutnya, matikan kompor jika tidak dipakai dan merawat agar nyala api sempurna. Dan berikutnya, menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, dan mematikan keran air jika sudah digunakan. Perilaku-perilaku seperti ini dijadikan kebiasaan kita setiap hari dan dimanapun kita berada. Nah, terakhir kita akan membahas apa itu energi berkelanjutan. Nah, energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan yang termasuk sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, fotosintesis buatan, dan tenaga pasang surut, serta teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi.